sosial emosional anak usia dini merupakan proses belajar pada diri anak tentang berinteraksi dengan orang di sekitarnya yang sesuai dengan aturan sosial, dan anak lebih mampu dalam mengendalikan perasaannya. Selain itu, kepekaan anak untuk memahami perasaan diri sendiri dan orang lain saat berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan ini sangat penting dimiliki oleh anak untuk berhubungan dengan orang lain. Dengan kemampuan sosial emosional yang baik, anak dapat membangun hubungan yang sehat serta merasakan empati. Memangnya apa saja sih tips mengembangkan sosial emosional anak usia dini? Berikut ini tips mengasah kemampuan sosial emosional anak usia dini. Yang pertama, mengajarkan empati. Empati adalah kemampuan untuk merasakan dan menyadari masalah yang dirasakan orang lain. Empati melibatkan kecerdasan emosional anak terhadap orang di sekitarnya. Cara mengajarkan empati bisa dimulai dengan bertanya perasaan anak apabila ia atau temannya mengalami peristiwa tertentu. Yang kedua, menjadi contoh yang baik. Sebagai orang tua atau guru harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anak. Tunjukkanlah keterampilan sosial emosional yang baik kepada anak melalui perilaku sehari-hari di rumah atau di sekolah. Otak anak diibaratkan seperti spons yang dapat menyerap semua perilaku dan pembelajaran di sekitar mereka. Jadi, ketika anak melihat kita berbagi, membantu, atau mengungkapkan rasa terima kasih, anak pun bisa memiliki pemahaman yang baik tentang cara berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, apresiasi perilaku baik. Melatih kemampuan sosial emosional anak yang stabil dapat juga dilakukan dengan memberikan apresiasi ketika anak menunjukkan perilaku sosial yang baik. Dengan cara ini, kita bisa membantu anak merasa baik tentang diri mereka sendiri, yang pada akhirnya memainkan peranan penting dalam mengembangkan rasa empati serta kemampuan emosional. Apresiasi juga bisa memotivasi anak untuk selalu berperilaku baik loh. Yang keempat, ajak anak bermain di luar rumah. Mengajak anak bermain di luar rumah sangat penting agar anak nantinya tidak takut berada di keramaian. Usahakan mengajak anak keluar rumah di tahun-tahun awal kelahirannya agar ia terbiasa. Di luar rumah, anak dapat melihat dan mengamati orang-orang dan lingkungan baru. Anak bisa terstimulasi untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain. Selain itu, anak juga dapat terbiasa dengan lingkungan luar yang ramai. Yang kelima, ajak anak untuk berbagi. Selanjutnya, untuk mengembangkan sosial emosional anak adalah dengan mengajak ia untuk berbagi. Salah satu aspek perkembangan sosial anak bisa dilihat dari seberapa mampu ia menahan egonya. Ketika anak tidak lagi menangis saat diajak berbagi, maka artinya kemampuan sosial yang dimiliki anak telah terbentuk dengan baik. Oleh sebab itu, mulailah mengajak anak berbagi sejak dini. Yang keenam, role play dengan teman sebaya. Bermain merupakan proses interaksi baik dengan temannya maupun alat-alat yang digunakan untuk bermain. Ketika bermain, anak mungkin akan mengalami konflik dengan temannya. Ia mungkin akan merasa takut, malu, khawatir, atau marah saat bermain. Tapi ini semua merupakan bagian dari tahap perkembangan kemampuan sosial emosional yang harus dihadapi. Jadi, sering-seringlah mengajak anak bermain, terutama bermain yang melibatkan interaksi dengan teman sebayanya. Yang ketujuh, bermain boneka. Mirip dengan permainan peran, bermain boneka juga bisa menjadi salah satu contoh untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional anak. Dengan bantuan boneka, Bunda bisa memeragakan situasi atau skenario tertentu
untuk membantu anak memahami dan mengeksplorasi emosi. Boneka juga dapat Bunda gunakan untuk membantu anak-anak memahami dan menyelesaikan konflik dengan sehat. Jadi, contohnya, Bunda bisa memfasilitasi diskusi yang mendukung pemecahan masalah lewat maskot boneka itu. Kehadiran boneka mungkin memiliki pengaruh yang menenangkan selama penyelesaian konflik karena tidak terlalu mengancam daripada sosok orang dewasa. Oleh karena itu, boneka bisa sangat membantu anak-anak mengembangkan keterampilan sosial emosionalnya tanpa rasa malu. Yang kedelapan, doodling atau coret-coret di kertas. Anak-anak di usia ini pasti suka menggambar dan coret-coret, iya kan Bunda? Nah, menggambar pola sederhana atau doodling bisa menjadi sarana untuk anak-anak mengenali dan memahami emosi mereka. Terlebih karena di usia ini anak-anak akan mengalami begitu banyak emosi baru yang mungkin belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Doodling penting untuk membantu anak-anak memproses emosi yang mereka alami. Selain itu, doodling juga dapat membantu menumbuhkan self-awareness pada anak. Apa maksudnya ya? Self-awareness membantu anak-anak berpikir lebih dahulu tentang tindakan dan perilaku mereka. Juga membantu berempati dan mempertimbangkan apa yang dialami orang lain. Dengan menggambar, anak-anak bisa melatih mengenali emosi serta perasaan mereka, mengelola emosi secara bertanggung jawab, dan memahami kebutuhan mereka sendiri. Yang kesembilan, membacakan dongeng. Bercerita, membacakan buku, atau mendongeng juga bisa jadi cara mengembangkan sosial emosional anak usia dini. Studi klinis mendukung para orang tua untuk menerapkan program membacakan buku dengan suara jelas dan bermain sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan sosial emosional anak. Untuk hasil jangka panjang, tentu saja cerita yang dibeli haruslah yang mendukung nilai positif untuk dijadikan contoh dalam kehidupan nyata si kecil. Selama membaca, ajak si kecil untuk ikut berdiskusi secara aktif terkait kondisi emosi dan kejadian yang dialami oleh tokoh-tokoh dalam cerita itu. Yang ke-10, perkenalkan si kecil dengan pengalaman baru. Bagi si kecil, melakukan kebaikan adalah suatu proses yang perlu dilatih dari tindakan yang nyata. Tidak dapat langsung terjadi begitu saja. Maka, si kecil juga butuh stimulasi dalam hal emosi, kognitif, atau kemampuan berpikir, dan juga kesempatan untuk mempraktekkan kebaikan. Jadi, kenalkan dirinya dengan berbagai pengalaman baru untuk membuatnya belajar beradaptasi. Tidak sulit kok memperkenalkan kecil dengan pengalaman baru. Tak harus pergi jauh ke luar negeri atau tempat-tempat baru yang belum pernah ia datangi. Bunda bisa mengajaknya pergi jalan-jalan ke taman untuk memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Itulah 10 contoh kegiatan untuk optimalkan perkembangan sosial emosional anak di usia dini. Dalam perkembangannya dibutuhkan stimulasi dalam hal emosi, kognitif atau kemampuan berpikir, dan juga kesempatan untuk mempraktekannya. Selain itu, perlu diketahui bahwa perkembangan sosial emosional yang pertama merupakan